Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya mengenai pengaruh media sosial terhadap kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang kaya akan ragam nilai dan keindahannya, serta makna dari setiap kebudayaan tersebut. Pada kondisi saat ini, kebudayaan mulai ditinggalkan, bahkan sebagian masyarakat Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Dilihat dari perkembangan zaman di era globalisasi sekarang amatlah pesat karena penemuan-penemuan baru di segala bidang. Penemuan-penemuan baru di dunia teknologi misalnya yang didominasikan oleh negara-negara barat tidak dapat disaring oleh masyarakat, khususnya para remaja yang belum tentu paham mengenai baik buruknya teknologi. Yang pada akhirnya para remaja cenderung meniru kebudayaan tersebut. Contohnya, cara berpakaian, pola pikir, dan lain sebagainya. Proses ini berkembang pesat karena teknologi sangat amat luas jangkauannya dan bersifat universal. Sangat disayangkan, umumnya kalangan remaja Indonesia berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif. Karena adanya rasa gengsi yang ditimbulkan dan hanya karena terlihat keren. Sangat disayangkan padahal merekalah yang akan menjadi penerus bangsa. Metode kali ini yang saya gunakan yaitu Google Form, di mana saya meminta teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat untuk memenuhi pembahasan artikel saya. Metode ini berisi 4 soal yang mengarah kepada pengaruh media sosial terhadap kebudayaan di masyarakat, yaitu yang pertama, menurut Anda, dapatkah media sosial memengaruhi kebudayaan masyarakat di Indonesia? Yang kedua, menurut Anda, pengaruh media sosial lebih berdampak kepada positif atau negatif? Yang ketiga, jika menurut Anda media sosial lebih dominan membawa dampak positif, sebutkan dampak positif tersebut. Yang keempat, jika menurut Anda media sosial lebih dominan kepada dampak negatif, sebutkan dampak negatif tersebut. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa sebagaimana juga budaya, bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari dan dipahami maknanya. Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Berdasarkan hasil survei yang saya laksanakan, dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial hampir seimbang, yakni sebanyak 43% partisipan menjawab dampak yang ditimbulkan media sosial bagi kebudayaan Indonesia adalah negatif. Sedangkan sisanya menjawab positif. Seperti yang tertera pada gambar tersebut. Lalu usia yang meresponsnya. Dampak positif yang dapat kita ambil adalah yang pertama, menambah ilmu pengetahuan baru, memperbanyak relasi pertemanan, mempermudah mencari informasi apapun. Yang kedua, menjadi akses dalam mengenalkan budaya pada masyarakat luar dan lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan. Yang ketiga, dapat melakukan hal seperti pembelajaran, pekerjaan dalam jarak jauh yang tentunya bermanfaat bagi situasi tertentu seperti saat ini contohnya. Selain itu, media sosial memberikan informasi berita dan kejadian yang terjadi di belahan dunia yang tak dapat dijangkau oleh media lain seperti televisi. Cara menggunakannya juga sangatlah simpel dan mudah. Yang keempat, media sosial seringkali memberikan informasi hal-hal yang membuat kita lebih produktif. Contohnya, sekarang banyak dari kita mendownload aplikasi seperti TikTok. Ya, dari aplikasi tersebut banyak muncul tutorial memasak, melukis, menjadi sarana berjualan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dari media sosial kita lebih dapat mengetahui segala hal, mempermudah suatu pekerjaan yang kita tidak ketahui. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa teknologi bersifat universal. Karena zaman sekarang teknologi sudah berkembang, menjadi lebih mudah untuk menggunakan media sosial.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, menjadikan kita sebagai makhluk individualis. Yang kedua, hilangnya semangat belajar karena terlalu nyaman dengan media sosial sehingga membuat kita ketagihan ataupun kecanduan. Yang ketiga, adanya aplikasi yang dapat merusak moral jika tidak digunakan secara tidak baik. Yang keempat, dengan kemudahan akses yang diberikan media sosial, maka setiap orang dapat memposting apapun yang mereka inginkan. Bahkan dari berbagai negara. Informasi dari berbagai negara inilah yang dapat memengaruhi kebudayaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat meniru tren baju atau gaya rambut yang sedang populer di negara tersebut, dan tidak jarang dari kita juga untuk meniru tren tersebut. Gaya hidup tersebut sangat bertentangan dengan ideologi dan budaya Indonesia. Yang kelima, mudahnya tersebar hoaks serta kurangnya etika dalam bertutur kata di media sosial. Yang keenam, dari media sosial banyak masyarakat yang jadi melupakan kebudayaan di Indonesia. Mereka mengikuti gaya atau fashion kebarat-baratan di mana hal tersebut tidak sesuai dengan kultur di Indonesia. Yang ketujuh, kalahnya budaya tradisional oleh sesuatu yang modern, lebih membanggakan produk luar negeri akibat adanya idola yang mereka sukai. Yang kedelapan, media sosial bersifat adiktif yang menjadikan seseorang lebih tertutup terhadap lingkungan sekitarnya. Nyambung dengan menjadi makhluk yang individualis tadi. Komunikasi yang biasanya terjalin secara nyata kini berkurang akibat terlalu asyik dengan dunia maya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, terutama remaja, semakin meningkat, begitu pula dengan melemahnya wibawa tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta gotong royong yang justru berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Meskipun budaya bangsa kita telah dikenal, namun kesadaran akan melestarikan budaya Indonesia justru hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Hal itu terjadi karena lemahnya nilai-nilai moral kebudayaan akibat terlalu nyaman terbawa arus kehidupan modern dari media sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah media sosial memberikan dampak positif maupun negatif. Keduanya tergantung pada si pengguna sosial media dan para pembacanya. Kita harus lebih bijak lagi dan lebih selektif dalam menerima informasi yang bertebaran di media sosial. Jangan memakan mentah-mentah informasi yang ada. Harus kita ketahui seluk-beluknya agar tidak terjadinya penyebaran hoax. Semakin berkembangnya teknologi dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan asli Indonesia. Dengan banyak berkembangnya media elektronik, kebudayaan barat dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, yang menyebabkan berubahnya pola pikir serta perilaku masyarakat Indonesia. Adapun upaya untuk mengatasi dampak negatif dari budaya asing, yaitu peranan pemerintah, peranan tokoh agama dan budaya, peranan orang tua dan keluarga. Jangan lupa juga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila serta semangat nasionalisme yang tangguh dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri pembahasan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.